Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Pada siang hari ini materi yang akan saya sampaikan masih tentang pembagian qawaid fiqhiyah menurut para ulama. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa qawaid fiqhiyah itu bisa dari sisi pembagiannya bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama bisa kita lihat dari aspek redaksinya. Jadi ada qawaid fiqhiyah yang redaksinya sama persis dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada qawaid fiqhiyah yang substansinya saja yang bersesuaian atau sama dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan contoh qawaid fiqhiyah yang redaksinya sama persis dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita sudah mempelajari beberapa qawaid fiqhiyah yang substansinya saja yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, namun dari sisi redaksinya tentu tidak sama persis dengan Al-Quran dan hadis. Jadi maknanya sama dengan kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian qawaid fiqhiyah dari sisi kesepakatan para ulama. Jadi kalau kita melihat pembagian qawaid fiqhiyah berdasarkan kesepakatan para ulama, menurut para ulama qawaid fiqhiyah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qawaid fiqhiyah yang disepakati oleh para ulama madhab. Artinya ulama lintas madhab, tentu ini adalah yang dimaksud madhab fikih, menyepakati kaidah tersebut. Jadi ada kaidah-kaidah yang disepakati oleh semua madhab, lintas madhab fikih ya. Misalnya kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Kaidah fikih yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha ini salah satu contoh kaidah fikih yang disepakati oleh madhab fikih dalam madhab Hanafi, ya, dalam madhab Maliki, dalam madhab Syafi'i, maupun dalam madhab Hambali dan madhab-madhab yang lain juga memang mensepakati kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha dan kaidah-kaidah yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh kaidah fikih yang disepakati oleh semua madhab. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang hanya disepakati oleh satu madhab tertentu saja. Jadi madhab yang lain tidak menyepakati kaidah tersebut begitu. Contohnya sebenarnya banyak kaidah yang hanya disepakati oleh satu madhab tertentu saja. Misalnya kita bisa mengambil contoh ya, kaidah yang hanya disepakati oleh satu madhab. Contoh yang cukup terkenal adalah kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah rukhsah ya, dengan masalah rukhsah. Nah, di dalam madhab Syafi'i ada sebuah kaidah yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Jadi rukhsah itu kata madhab Syafi'i la tunatu tidak dihubungkan atau tidak dikaitkan bil ma'asi dengan kemaksiatan. Jadi orang-orang yang sedang menjalankan perbuatan-perbuatan maksiat
perbuatan-perbuatan durhaka, maka ini tidak diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini hanya disepakati dalam madhab Syafi'i saja, sedangkan dalam madhab lain ini tidak disepakati. Misalnya dalam madhab Hanafi. Nah, bagi madhab Hanafi yang namanya rukhsah ini tetap diberikan baik yang bersangkutan itu sedang menjalankan perbuatan maksiat maupun tidak sedang menjalankan perbuatan maksiat. Misalnya ada orang bepergian ke Jakarta dengan tujuan tidak baik, maka itu dalam madhab Syafi'i tidak diberikan rukhsah, tidak diberi keringanan, misalnya menjamak sholat, mengqashar sholat, membatalkan puasa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam madhab Hanafi, bagi mereka yang sedang melakukan safar atau perjalanan dalam maksiat pun, misalnya dia ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam perjalanannya itu tetap menerima rukhsah, ya, menerima rukhsah atau boleh menjalankan rukhsah-rukhsah yang diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi dia boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat, boleh tidak berpuasa dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikih yang hanya disepakati oleh ulama satu mazhab saja. Jadi saya ulangi, contohnya adalah kaidah yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Jadi keringanan-keringanan atau rukhsah itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga yang menjadi bagian dari qawaid fikih itu adalah qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih yang tidak disepakati sekalipun hanya oleh ulama satu madhab. Nah, misalnya kaidah ini tidak disepakati dalam madhab Hanafi atau dalam madhab Syafi'i misalnya, atau dalam madhab-madhab yang lainnya, dalam madhab yang lainnya. Nah, di sini saya bisa memberikan contoh, misalnya kaidah fikih yang ada di dalam madhab Hanafi. Nah, dalam madhab Hanafi itu ada kaidah fikih yang berbunyi anal baqa ala syai'i hal yajuju ayyu'talahu hukmul ibtida amla. Jadi ini kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa kita, apakah kekalnya sesuatu memperbolehkan sesuatu itu diberikan hukum yang pertama atau tidak. Jadi sekali lagi, apakah kekalnya sesuatu boleh diberikan hukum yang pertama atau tidak. Maksudnya kalau ada sesuatu yang kekal, ya, yang tahan lama begitu, apakah ketahan lamaan sesuatu ini menyebabkan sesuatu itu diberi hukum seperti hukum ketika sesuatu ini terjadi atau tidak, ketika sesuatu itu ada atau tidak. Nah, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang ulama madhab Hanafi, berpendapat bahwa sesuatu yang tahan lama itu bisa diberikan hukum yang awal, sehingga hukumnya itu sama persis dengan ketika peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut Abu Yusuf, salah seorang ulama madhab Hanafi, juga berbeda pendapat dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Menurut beliau, sesuatu yang tahan lama itu tidak bisa diberikan hukum yang awal, Nah, ini kaidah yang seperti ini itu berimplikasi secara hukum. Misalnya contoh, bagi orang yang sedang
menjalankan ibadah ihram ya, yang sedang menjalankan ibadah ihram. Nah, apakah ketika orang yang sedang menjalankan ibadah ihram ini memakai minyak wangi sebelum dia menjalankan ihram, dan minyak wanginya ini bertahan lama, apakah memakai minyak wangi yang bertahan lama ini diperkenankan atau tidak? Jadi misalnya 2 menit sebelum dia menjalankan ihram itu dia memakai minyak wangi yang wangi dari minyak wangi ini bisa bertahan sampai dia itu masuk di dalam perbuatan ihramnya itu. Apakah memakai minyak wangi seperti ini diperkenankan atau tidak, boleh atau tidak gitu. Nah, maka ini mengacu kepada kaidah yang barusan saya sampaikan. Kalau mengikuti pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka memakai minyak wangi sebelum melaksanakan ihram itu tidak boleh. Kenapa? Karena hukum sesuatu yang tahan lama itu diberikan sebagaimana yang tahan lama itu terjadi di awalnya itu. Jadi memakai minyak wangi yang tahan lama, baunya itu, nah kalau baunya itu masih bisa dicium ketika dia melaksanakan ihram, maka ini menjadi tidak boleh itu. Karena kan bagi orang yang sedang melaksanakan ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi hukum memakai minyak wangi dalam waktu yang dekat gitu, dan minyak wanginya itu tahan lama, yang bisa masuk yang bisa terbawa ketika seseorang menjalankan ihram ini, karena diberi hukum yang pertama, hukum yang awal, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang akan menjalankan ihram. Nah, sedangkan menurut Abu Yusuf ini boleh, tidak apa-apa, wong dia memakai minyak wanginya kan sebelum menjalankan ihram. Yang bertahan lama kan hanya bau minyak wanginya saja, sehingga menurut Abu Yusuf ini ya tidak apa-apa, wong dia tidak melakukan pelanggaran apa-apa, dia akan menggunakan minyak wanginya sebelum menjalankan ihram. Nah, ini salah satu contoh kaidah yang tidak saja diperdebatkan oleh lintas madhab ya, tetapi juga di dalam satu madhab ini juga diperdebatkan. Nah, dan contoh-contoh kaidah yang seperti ini sesungguhnya bisa kita temukan di dalam madhab-madhab yang lainnya. Jadi saya ulangi, dilihat dari sisi kesepakatan para ulama, qawaid fikih ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qawaid fikih yang disepakati oleh madhab-madhab fikih gitu. Misalnya kaidah fikih yang sangat populer, yang terkenal di antara kita, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua adalah qawaid fikih yang hanya disepakati oleh satu madhab saja, sedangkan madhab yang lainnya tidak sepakat dengan kaidah fikih ini. Misalnya kaidah fikih yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, keringanan-keringanan atau rukhsah tidak diberikan kepada orang yang sedang menjalankan perbuatan maksiat. Nah, kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh ulama madhab Syafi'i, tetapi tidak disepakati oleh ulama madhab Hanafi. Artinya madhab Syafi'i menyepakati kaidah ini, sedangkan madhab Hanafi tidak menyepakati kaidah ini, sehingga berbeda pendapat. Dan kalau berbeda pendapat pasti nanti kesimpulan hukumnya juga berbeda. Jadi kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi ini tidak disetujui oleh madhab Hanafi. Bagi madhab Hanafi, sedang menjalankan maksiat atau tidak, tetap seseorang itu diberi keringanan, diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah qawaid fikih yang dalam satu madhab saja tidak disepakati. Artinya ada perbedaan pendapat meskipun dalam satu madhab. Misalnya kaidah yang dipertentangkan, yang tidak disepakati dalam madhab Hanafi, itu adalah kaidah yang berbunyi annal baqa ala syai'i hal yajuju ayyu'talahu hukmul ibtida' amla. Apakah sesuatu yang tahan lama ya, itu boleh diberikan hukum permulaan atau tidak, hukum yang awal atau tidak. Nah, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang tokoh ulama madhab Hanafi,
diberi hukum yang awal, hukum permulaan, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, itu salah satu tokoh ulama madhab Hanafi, ini tidak diberi hukum yang awal, sehingga ketika ada orang yang memakai minyak wangi sebelum menjalankan ihram, kemudian yang wanginya itu bisa bertahan sampai dia melaksanakan ihram, dalam pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu tidak boleh dilakukan, karena hukum sesuatu yang tahan lama itu seperti hukum permulaan, sehingga memakai minyak wangi sebelum menjalankan ihram yang minyak wanginya bertahan lama itu seperti memakai minyak wangi ketika dia menjalankan ihram, dan ini dilarang gitu. Sedangkan menurut Abu Yusuf ini tidak apa-apa karena dia memakai minyak wanginya sebelum menjalankan ihram, sehingga tidak dilarang ya, tidak diharamkan ya orang yang memakai minyak wangi sebelum dia ihram, meskipun nanti minyak wanginya itu tercium ya masih ke bawah sampai dia menjalankan ihramnya itu. Nah, ini pembagian qawaid fikih dari sisi kesepakatan para ulama ahli fikih atau kesepakatan para ulama madhab. Kemudian yang ketiga, pembagian qawaid fikih dari sisi ruang lingkupnya, dari sisi cakupannya. Artinya cakupannya itu sampai seberapa luas ya, sampai seberapa besar dan seterusnya. Nah, berdasarkan kalau melihat kepada cakupannya atau ruang lingkupnya, maka yang namanya qawaid fikih itu bisa kita bagi menjadi 5 pembagian qawaid fikih, menjadi 5 pembagian qawaid fikih. Yang pertama adalah qawaid fikih yang pokok, yang inti, yang paling istilahnya itu ya paling luas cakupannya, paling menyeluruh ya, paling mencakup begitu. Nah, ini kaidah fikih yang inti ini adalah kaidah fikih yang sangat populer di kalangan kita semuanya. Bahkan saya kira teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar kaidah ini karena ini sangat populer ya di kalangan umat Islam, yaitu ada kaidah fikih yang berbunyi jalbul masolih wa darul mafasid gitu. Jalbul masolih wa darul mafasid. Ini kaidah fikih jalbul masolih wa darul mafasid ini, dan salah satu tokoh terkenal yang mempopulerkan kaidah fikih ini adalah Izzuddin bin Abdissalam ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam. Nah, ini kaidah jalbul masolih wa darul mafasid ini dipandang menurut saya sebagai salah satu kaidah pokok yang ada di dalam ilmu kaidah fikih, yang ini menaungi semua kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum Islam. Jadi jalbul masolih artinya menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jadi jalbul masolih menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Karena bagaimanapun memang ajaran Islam, hukum Islam itu harus punya prinsip menarik kebaikan, menarik manfaat, menarik maslahat, dan menolak mafsadat, menolak kerusakan, menolak keburukan dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip pokok yang ada di dalam ajaran Islam, wabil khusus yang secara spesifik berkaitan dengan hukum Islam. Bahkan semua ajaran Islam sesungguhnya ya mengandung prinsip jalbul masolih wa darul mafasid. Sehingga menurut saya kaidah yang dipopulerkan oleh Izzuddin bin Abdissalam ini bisa dianggap sebagai kaidah yang substansial ya, kaidah yang inti yang menaungi semua kaidah-kaidah fikih yang ada di dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang pokok atau kaidah-kaidah fikih yang asasi ya, al-qawaid al-fiqhiyah al-asasiyah. Jadi kaidah fikih yang pokok, kaidah-kaidah fikih yang mendasar ya, yang tentu ruang lingkupnya ini juga sangat luas. Jadi ruang lingkupnya ini sangat luas sekali. Nah, di dalam ilmu qawaid fikih, di antara contoh
kaidah-kaidah fikih yang pokok ini ada 5. Ada 5 yang sering dikenal dengan istilah al-qawaid al-khams. Kaidah-kaidah fikih pokok yang 5, yaitu yang berbunyi, yang pertama adalah kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yakinu la yazulu atau la yuzalu bisyak. Yang ketiga, kaidah fikih ad-dararu yuzalu. Yang keempat, kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Dan yang kelima adalah kaidah fikih al-adatu muhakkamatun. Ini 5 kaidah pokok, 5 kaidah asasi yang ada di dalam ajaran Islam. Bahkan dalam madhab Hanafi ditambah lagi 1 kaidah fikih yang ini juga menjadi kaidah fikih pokok yang berbunyi la sawaba illa bin niyati. La sawaba illa bin niyati. Jadi tidak ada pahala illa kecuali bin niyati, dengan disertai oleh niat. Jadi orang kalau ingin mendapatkan pahala ya harus dibarengi dengan niat dalam madhab Hanafi itu. Kalau tidak berniat, kalau tidak ada niat ya tidak dapat pahala apa-apa. Sholat kalau tidak niat ya tidak dapat pahala. Memberi harta misalnya, membantu seseorang, kalau tidak diniati, tidak niat juga tidak dapat pahala. Jadi kalau dalam madhab Hanafi, kaidah-kaidah fikih yang pokok atau yang asasi itu tidak hanya 5, tetapi ada 6 ya, yaitu selain kaidah yang 5 barusan itu ditambah dengan kaidah la sawaba illa biniyati. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama, dalam pandangan kebanyakan ulama, memang kaidah-kaidah fikih yang pokok itu hanya ada 5, yaitu kaidah fikih yang tadi sudah saya sebutkan itu, mulai dari al-umuru bimaqasidiha sampai al-adatu muhakamatun. Nah, 5 kaidah fikih yang 5 ini atau yang 6 ini menurut madhab Hanafi ini adalah kaidah fikih yang ruang lingkupnya sangat luas, sangat besar sekali. Bahkan bisa dikatakan kalau dalam pandangan para ahli kaidah fikih itu tidak ada pengecualian, karena saking sedikitnya lah. Kalau ada pengecualian juga ini sedikit sekali gitu, sehingga ada kaidah yang berbunyi di kalangan ulama-ulama ahli kaidah fikih itu an-nadiru la hukmalahu. An-nadiru la hukmalahu. Jadi sesuatu yang jarang itu la hukmalahu, tidak ada hukumnya. Jadi kalau misalnya pengecualiannya sedikit ya bisa dikatakan ya tidak ada pengecualian begitu. Nah, itu bentuk yang kedua dari pembagian kaidah fikih dilihat dari sisi ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah fikih yang umum, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-qawaid al-amah. Jadi kaidah-kaidah fikih yang umum, yang tentu ruang lingkupnya ini tidak sebesar, tidak seluas ruang lingkup kaidah-kaidah fikih yang model kedua. Kaidah-kaidah fikih yang pokok yang menurut jumhur ulama itu ada 5, sedangkan menurut madhab Hanafi itu ada 6 ya. Jadi kaidah-kaidah fikih yang beredar sekarang yang ada dalam kitab-kitab itu kebanyakan ya masuk ke dalam kaidah fikih yang nomor 3 ini. Jadi kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum, artinya umum ini tidak spesifik dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bidang ibadah, bidang muamalah atau bidang jinayah. Ini tidak berkaitan dengan bidang-bidang itu yang ada di dalam pembagian hukum Islam, tetapi ini menaungi semua bidang-bidang yang ada di dalam hukum Islam. Jadi bidang ibadah ya tercakup, bidang muamalah tercakup, bidang peradilan juga tercakup, bidang hukum ya, bidang jinayah ini juga tercakup, ekonomi tercakup, dan seterusnya lah. Bidang-bidang yang ada di dalam hukum Islam itu yang secara umum dibagi 2 ya, bidang muamalah dan bidang ibadah, dan bidang muamalah ini tercakup oleh kaidah fikih yang nomor 3 ini. Salah satu contoh misalnya adalah kaidah fikih yang berbunyi al-istihadu la yanqudu bil istihadi. Jadi al-istihadu la yanqudu bil istihadi, yang artinya istihad yang telah berjalan gitu. Istihad yang telah berjalan tidak bisa batal oleh istihad yang kemudian. Jadi istihad tidak batal oleh istihad. Artinya kalau ada istihad yang itu istihad lama, istihad sebelumnya, kemudian datang istihad baru, maka istihad yang lama itu tidak
dibatalkan oleh ijtihad yang baru ini, sehingga ijtihad yang baru ini sesungguhnya tidak lebih kuat dibandingkan dengan ijtihad yang lama. Artinya ijtihad itu tidak saling membatalkan, karena kalau ijtihad itu saling membatalkan ini nanti tidak akan ada kepastian hukum. Sementara di dalam bidang hukum ya, atau di dalam segala sesuatu itu kan perlu kepastian, sehingga hasil ijtihad yang dulu ya diberlakukan sebagaimana adanya. Kemudian kalau ada ijtihad yang baru ya diberlakukan sebagaimana ijtihad yang baru tersebut, sehingga ijtihad yang lama itu tidak tidak batal dengan sendirinya, tetapi ya tetap berlaku sebagaimana sebelumnya itu. Dan ijtihad yang kemudian atau ijtihad yang sesudahnya juga berlaku sebagaimana ijtihad yang sesudahnya itu berlaku begitu. Itu salah satu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, karena memang secara umum kaidah-kaidah fikih yang berkembang sekarang itu masuk ke dalam kelompok yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah kaidah-kaidah fikih yang khusus atau al-qawaid al-fiqhiyah al-khassah. Nah, kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang-bidang tertentu saja. Misalnya kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang ibadah saja, atau kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah saja misalnya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai kaidah-kaidah fikih. Meskipun oleh sebagian ahli ilmu kaidah fikih, kaidah-kaidah fikih yang seperti ini disebutkan dengan dobit ya, dobit karena ini ada kekhususan atau dispesifikkan ke dalam bidang-bidang tertentu ya, misalnya dalam hal ibadah saja, dalam hal muamalah saja, maka ini oleh pakar atau oleh para ahli hukum Islam ini disebut dengan istilah dobit fikih atau qawaid fikih khosoh. Jadi kaidah-kaidah fikih yang khusus berkaitan dengan bidang tertentu saja. Misalnya kaidah fikih yang berkaitan dengan bidang ibadah saja, kan juga beredar di tengah-tengah kita satu kaidah fikih yang berbunyi dalam bidang ibadah itu adalah al aslu fil ibadati at-tauqifu wal ittiba. Jadi al aslu fil ibadati at-tauqifu wal ittiba, yang artinya yang menjadi prinsip ya dalam persoalan ibadah itu adalah menunggu dan mengikuti. Jadi kalau dalam hal ibadah itu kan tidak berlaku ijtihad ya, tetapi dalam beribadah itu ya kita menunggu tuntunan dari syariat, menunggu tuntunan dari Al-Quran, menunggu tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ittiba, dan mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Jadi kalau tidak ada pedomannya dari Al-Quran, tidak ada pedomannya dari hadis ya, berdasarkan kaidah fikih ini ya, ini tidak bisa dikerjakan oleh umat Islam, karena dalam persoalan ibadah ini tentunya dalam hal ibadah mahdoh ya, karena tentu semua gerak-gerik, semua perbuatan manusia itu kalau dalam pandangan ajaran Islam secara keseluruhan disebut ibadah juga. Yang dimaksud dengan ibadah di sini itu adalah ibadah yang bersifat vertikal, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tuntunan, yang tata caranya, teknisnya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa tidak bisa digunakan ijtihad ya. Kita harus tauqif. Tauqif ini menunggu tuntunan dari Al-Quran dan hadis, dan ittiba itu artinya mengikuti apa yang dikerjakan atau apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada kaidah yang berbunyi al aslu fil ibadati atau qifu wal ittiba. Nah, ini salah satu contoh kaidah-kaidah fikih yang khusus ya, atau al qawaid al fiqhiyah al khassah, atau juga dalam istilah lain disebut dengan dobit
fikih, karena dobit fikih juga adalah kaidah-kaidah fikih juga, hanya ruang lingkupnya kan terbatas. Nah ini kaidah fikih yang nomor 4 ini kan ruang lingkupnya tentu lebih terbatas, lebih sempit lagi dibandingkan dengan kelompok kaidah-kaidah fikih yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi, kalau yang ketiga kan umum, kalau ini adalah yang keempat khusus begitu. Kemudian yang selanjutnya kaidah-kaidah fikih yang rinci atau yang detil ya, yang detil. Kaidah-kaidah yang detil yang ini kaidah-kaidah fikih yang berada dalam misalnya ibadah itu kan juga bidang ibadah itu banyak. Bidang ibadah itu tidak hanya satu dua, bahkan berbagai macam bidang ibadah. Ada ibadah itu kan ibadah, misalnya ada ibadah sholat, ada saum, puasa, begitu, ada haji. Ada kaidah-kaidah yang spesifik di dalam tema-tema kecil yang ada di dalam bidang ibadah. Nah, itu disebut dengan kaidah-kaidah fikih yang rinci atau al-qawaid al-fiqhiyah at-tafsiliyah ya. Jadi kaidah-kaidah fikih yang rinci yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang ada di dalam masalah tema-tema besar yang ada di dalam hukum Islam, di dalam ibadah. Misalnya contoh misalnya di dalam masalah sholat ya, di dalam masalah sholat. Sholat ini kan bagian dari ibadah. Salah satu bidang ibadah itu adalah sholat. Nah di dalam sholat itu, di dalam ibadah sholat itu juga ada kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah sholat. Misalnya apakah sholat imam dan sholat makmum itu berhubungan atau tidak. Nah ini kan juga ada kaidahnya, dan ini di kalangan para ulama juga berbeda pendapat gitu. Misalnya dalam madhab Syafi'i ibadah sholat imam dengan makmum itu tidak berhubungan, sehingga kalau sholat imamnya batal maka makmum tidak batal. Sedangkan kalau dalam madhab Hanafi itu berhubungan, jadi ibadah sholatnya imam itu berhubungan dengan sholatnya makmum. Kalau sholat imam batal maka sholat makmum juga batal, sehingga ada kaidah yang berbunyi di dalam madhab Hanafi itu atau di dalam madhab Syafi'i itu adalah sholatul imam goeru muta'alliqatin bisolatil makmum. Sholatul imam goeru muta'alliqatin bisolatil makmum. Sholat imam goeru muta'alliqatin, tidak berhubungan bisolatil makmum dengan sholat makmum. Sehingga kalau imamnya batal, kalau dalam madhab Syafi'i ya sudah, imamnya bergeser mundur gitu, kemudian salah satu makmum ada yang maju ke depan menjadi imam. Itu di dalam madhab Syafi'i boleh dilakukan seperti itu, karena memang sholat imam tidak berhubungan dengan sholat makmum. Tapi dalam madhab Hanafi ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya atau prinsipnya dalam madhab Hanafi beda. Kalau dalam madhab Hanafi prinsipnya itu adalah sholatul imam muta'alliqatun bi sholatil makmum. Sholat imam muta'alliqatun, berhubungan, berkaitan bi sholatil makmum dengan sholat makmum. Sehingga kalau imamnya batal maka makmum itu juga batal semua, harus mengulangi sholatnya gitu. Jadi tidak bisa dalam madhab Hanafi itu imamnya batal, misalnya bergeser kemudian ke belakang, kemudian makmumnya itu maju ke depan menjadi imam, menjadi pengganti imam. Itu dalam madhab Hanafi tidak diperbolehkan. Nah kaidah yang berbunyi sholatul imam goeru muta'alliqatin bi sholatil makmum, ini salah satu contoh kaidah-kaidah fikih yang rinci. Karena kaidah fikih ini kan berkaitan dengan masalah ibadah sholat saja. Kalau yang tadi al aslu fil ibadah at-tauqifu wal ittiba, itu kan berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadahnya kan umum, dalam ibadah sholat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga itu masuknya kepada kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang tertentu dalam ibadah. Sementara kalau yang berkaitan dengan tema-tema tertentu yang ada di dalam ibadah itu sendiri, ini masuknya ke dalam kaidah-kaidah fikih yang rinci. Nah ini saya kira teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan
materi untuk pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap ya, dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya, sehingga saya ulangi lagi secara keseluruhan ya, kaidah-kaidah fikih itu pembagiannya bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama bisa dilihat dari aspek redaksi kaidah fikih. Kalau dilihat dari sisi redaksi kaidah fikih, maka kaidah fikih itu terbagi dua pembagian. Yang pertama adalah kaidah fikih yang redaksinya sama persis dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kaidah yang berbunyi la dororo wala diroro, atau kaidah yang berbunyi al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Sedangkan yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang redaksinya tidak sama dengan Al-Quran dan hadis, tetapi secara substansi sama dengan Al-Quran dan hadis, atau maknanya saja yang sama dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya kaidah yang berbunyi adororu yuzalu, adororu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan ya. Dan ini konsep kemadaratan harus dihilangkan ini ya secara substansi ini sama dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, itu kaidah fikih dilihat dari sisi kesepakatan para ulama madhab. Nah, kalau dilihat dari sisi atau dari aspek kesepakatan para ulama madhab, kaidah fikih ini terbagi tiga. Yang pertama adalah kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh ulama madhab fikih, Hanafi, ya Maliki, Syafi'i, Hambali ini sepakat. Ini misalnya contohnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang hanya disepakati oleh satu madhab saja, oleh satu madhab tertentu saja. Misalnya disepakati oleh madhab Syafi'i saja, sementara madhab yang lain tidak sepakat. Misalnya kaidah yang disepakati dalam madhab Syafi'i yang berbunyi ar-rukhsasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah atau keringanan-keringanan itu tidak diberikan kepada orang yang sedang mengerjakan perbuatan maksiat. Nah, ini tidak disepakati oleh madhab Hanafi. Bagi madhab Hanafi, kaidah ini tidak tepat begitu. Menurut mereka yang tepat itu adalah ar-rukhsasu tunatu bil ma'asi. Kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah fikih yang tidak disepakati sekalipun oleh ulama satu madhab, Misalnya kaidah fikih yang berbunyi annal baqa'a ala syai' hal yajuju ayu tolahu hukmul ibtida amla. Nah, kaidah fikih ini dalam madhab Hanafi tidak disepakati. Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sesuatu yang tahan lama itu diberikan hukum yang pertama, ya hukum yang permulaan. Sedangkan menurut Abu Yusuf, sesuatu yang tahan lama itu tidak diberikan hukum permulaan. Jadi ini ada perbedaan sekalipun hanya dalam madhab, dalam satu madhab saja, misalnya dalam madhab Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah fikih dilihat atau dari aspek ruang lingkupnya, dari aspek cakupannya. Nah, kaidah-kaidah fikih dilihat dari sisi ruang lingkupnya atau cakupannya, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kaidah-kaidah fikih yang pokok, yang inti ya, yang menjadi inti kaidah fikih, yaitu yang berbunyi jalbul masalih wa darul mafasid. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang pokok. Kaidah-kaidah fikih yang pokok ini menurut jumhur ulama itu ada 5. Sedangkan menurut madhab, yaitu yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazul bisyak, ad-darar yuzalu, dan al-masaqatu tajribu taysir, dan al-adam mahkamah. Sedangkan madhab Hanafi menambah 1 kaidah-kaidah fikih yang pokok itu menjadi 6, yaitu ditambah dengan kaidah la sawaba illa binniyat. Kemudian yang jadi yang pertama itu adalah kaidah-kaidah fikih yang inti ya, jalbul masalih wa darul mafasid. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang pokok. Dalam pandangan jumhur ulama ada 5, sedangkan dalam pandangan madhab Hanafi itu ada 6. Kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah fikih yang umum, al-qawaid al-fiqhiyah al-amah. Nah, ini qawaid fikih yang umum. Ini ruang lingkupnya tentu sangat luas, sangat besar, tetapi masih berada di bawah ruang lingkup kaidah-kaidah fikih yang pokok yang nomor 2 tadi. Contohnya misalnya kaidah yang berbunyi al-istihadu la yanqudu bil istihadi.
Ijtihad tidak batal oleh ijtihad yang kemudian. Jadi ijtihad yang sebelumnya tidak batal oleh ijtihad yang sesudahnya. Jadi ijtihad itu tidak saling membatalkan. Hal ini kenapa seperti itu? Karena supaya ada kepastian hukum. Kemudian yang keempat itu adalah kaidah-kaidah fikih yang khusus berkaitan dengan satu bidang tertentu saja yang ada di dalam fikih. Misalnya bidang ibadah, bidang muamalah begitu. Nah, ini di dalam misalnya contohnya di dalam bidang ibadah ada kaidah yang berbunyi al aslu fil ibadati at-tauqifu wal ittiba. Ya, yang menjadi asal, yang menjadi prinsip dalam masalah ibadah itu adalah at-tauqifu, tauqif wal ittiba dan ittiba. Tauqif itu menunggu, wal ittiba dan mengikuti, artinya menunggu pedoman dari Al-Qur'an dan hadis dan juga mengikuti pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam urusan ibadah. Ini salah satu contoh kaidah fikih yang masuk ke dalam kategori al-qawaid al-fiqhiyah al-khosoh. Nah, menurut sebagian ulama ahli fikih ini disebut dengan istilah dobit fiqhiyah, dobit. Meskipun dobit tetapi tetap ini adalah kaidah-kaidah fikih, prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu fikih. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah kaidah-kaidah fikih yang rinci atau al-qawaid al-fiqhiyah at-tafsiliyah. Nah, ini misalnya kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah sholat saja. Nah, jadi kan ibadah ini tema besar. Salah satu bagian dari tema ibadah itu adalah sholat. Misalnya kaidah fikih yang berkembangnya, salah satu contoh kaidah fikih yang berkembang adalah kaidah yang berbunyi sholatul imam ghairu muta'alliqatin bi sholatil mamum. Jadi sholat imam itu apakah berhubungan dengan sholat makmum atau tidak? Dalam pandangan madhab Syafi'i berhubungan, tidak berhubungan. Dalam pandangan madhab Syafi'i tidak berhubungan. Sehingga kalau sholat imam itu batal, maka sholat makmum tidak batal. Tapi dalam pandangan madhab Hanafi, sholat imam itu berhubungan dengan sholatnya makmum. Sehingga bagi kalangan madhab Hanafi, kaidah yang ada itu adalah berbunyinya bukan begitu, tapi bunyinya adalah sholatul imam muta'alliqatun bi sholatil makmum. Jadi sholat imam berhubungan dengan sholat makmum. Ini adalah salah satu contoh kaidah fikih yang yang rinci yang ada di dalam ilmu kaidah fikih yang ada di dalam satu tema besar hukum Islam. Misalnya dalam masalah ibadah itu ada sholat. Nah, dalam sholat itu ada kaidah-kaidah, termasuk juga dalam tema-tema yang lainnya. Nah, saya kira itu saja teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.